Selamat pagi, Shalom, berkat dalam, Salve, yang terkasih dalam Tuhan, Romo Christian Reza, selaku Romo Vikaris Paroki Santo Yosef Berjasa, para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, serta rekan-rekan muda, kami ucapkan selamat datang di Gereja Katolik Santo Yosef Berjasa. Perkenalkan, saya Bima. Izinkan saya memandu acara kita pada pagi hari ini. Sakramen perkawinan mengikat laki-laki dan perempuan dalam kasih dan kesetiaan seumur hidup. Namun, di era modern ini, banyak tantangan yang dihadapi pasangan Katolik, seperti perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selaras dengan program Paroki Mengajar Keuskupan Purwokerto tentang sakramen-sakramen, Paroki Santo Yosef Berjasa menggarapkan talk show dengan tema memperkuat komitmen perkawinan di era modern, menanggulangi tantangan perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Romo, Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan siang hari ini dengan mohon doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati Kudus Yesus di mana-mana, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan segala kebaikan di hari ini. Semoga dalam kebaikan itu akan membawa kami semua untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan baik pula. Berkatilah pula umat yang berhadir supaya segera hadir untuk mengikuti kegiatan yang penting dalam hidup berkeluarga ini. Berkatilah pula rohani yang akan membawakan materi ini supaya diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan serta perhatian. Semua doa ini kami mohon dengan mengharapkan Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salve, berkat dalam. Ya, kalau biasanya saya berdiri di sini sebagai lektor dan atau pemasmur, kali ini saya berdiri sebagai ketua panitia yang ditodong. Ya, puji Tuhan masih dipercaya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada siang hari ini pertama saya minta maaf dulu karena waktunya mundur setengah jam. Bukan karena apa-apa, tapi karena padatnya acara hari ini. Semoga semua dilancarkan, dapat diselesaikan dengan baik. Pada siang hari ini kita akan memulai tentang talk show. Kalau program Paroki Mengajar Keuskupan Purwokerto, di dalamnya ada sakramen perkawinan, dan di dalam sakramen perkawinan itu ada dosa-dosa yang menghalangi atau berlawanan atau melawan sakramen perkawinan. Maka siang hari ini bersama Romo Handi Christian dari Purwokerto, dari Divisial Keuskupan Purwokerto akan membantu kita untuk menerangkan bagaimana sebaiknya dan apa kiat-kiat dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Guru Chandra atas penyampaian laporan penyelenggaraan talk show Paroki Mengajar. Sebelum memasuki acara ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Romo Vikaris Paroki Santo Yosef Berjasa yang sekaligus akan membuka talk show Paroki Mengajar pada pagi hari ini. Kepada Romo Christian Reza MC, kami silakan. Terima kasih, Christian, boleh tempatkan hadir tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, juga kesempatan hadir di sini juga ada kaum muda. Ya. Sugeng siang berkat. Sugeng siang. Menjadi hari yang begitu penuh syukur di mana seluruh kegiatan ini dimanfaatkan pada saat kegiatan talk show ini menjadi suatu semangat bagi kita. Ya. Bukan saja dalam menjalani program Keuskupan Paroki Mengajar, khususnya dalam memperdalam tentang sakramen-sakramen, secara khusus pada hari ini kita memperdalam tentang sakramen perkawinan. Namun dari
sudah menyegarkan hati, ya. Bagaimana kita merajut komitmen perkawinan dengan modern ini. Hari ini dalam beberapa jam ke depan, kiranya ini menjadi satu penyemangat. Saya tahu di sini kalau saya lihat sepertinya Bapak Ibu banyak yang sudah menjalani perkawinan, ada yang 25 tahun, 50 tahun, ataupun juga yang masih baru, ya, keluarga baru. Tantangan-tantangan itu yang tidak tertutup dari mata kita, bahwa tantangan di zaman modern ini begitu banyak. Bahkan mungkin keluarga-keluarga yang baru atau yang calon dari keluarga ada keraguan, ada ketakutan, tapi kiranya di hari ini, ya, menjadi air penunjuk, ya, air penunjuk bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang telah menjalani perkawinan, ya, yang sudah begitu lama, disegarkan lagi komitmennya, atau juga para kaum muda yang akan memulai sebuah perjalanan yang menuju perkawinan keluarga pun diberi motivasi untuk berani melangkah. Jadi tantangan itu akan selalu ada di hadapan kita. Tetapi kiranya apa yang dibawakan oleh Romo Andi pada hari ini, kiranya itu menjadi motivasi kita untuk kembali, ya, memberikan kesejukan dalam keluarga kita, terutama pada pasangan suami istri, ataupun juga memberi motivasi bagi mereka yang akan memasuki kehidupan berkeluarga, mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Selamat berdinamika pada hari ini, selamat membangun motivasi pada hari ini. Kiranya setelah acara ini selesai, akan begitu banyak sukacita, motivasi yang baru, agar apa? Agar keluarga itu semakin menumbuhkan kasih dan membawa kasih dan menyatakan kasih Tuhan itu sendiri. Terima kasih Romo Andi yang telah menyiapkan segala sesuatu, para panitia juga yang telah mempersiapkan segala sesuatu. Mari kita duduk dengan tenang dan dengan penuh perhatian, kita membuka diri kita akan kasih karunia pada hari ini. Inilah kasih Tuhan bagi kita para keluarga, di mana disitulah rahmat Tuhan hadir bagi kita semua. Terima kasih, berkat. Baik, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, menginjak acara ini, mari kita ikuti bersama talkshow Paroki Mengajar dengan tema memperkuat komitmen perkawinan Katolik di era modern, menanggulangi tantangan perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang nanti akan dipandu langsung oleh moderator kita, Saudari Regina Dinamatika. Namun sebelumnya, mari kita saksikan yang satu ini. Ungkapan yang pernah saya baca di mata pelajaran bahasa Indonesia waktu SD, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya bisa jatuh juga. Gimana tidak mau mengembangkan hobi ngelus-ngelus barang sing halus, saya akhirnya juga ketahuan istri. Istri saya itu cemburuan ya tidak, cuma terlalu teliti dalam mengikuti, menyelidiki gerak-gerik suami. Umur 40 tahun kok saya ini mulai mengikuti pola orang yang masih muda, melihat rumput tetangga yang
ada di sebelah itu ternyata memang lebih hijau daripada rumput sendiri. Waduh, medsos rame-rame banget. Terbukti lakukan asusila, ketua KPU dicopot. Jenis, kita apa? Istri Kapolsek digerebek saat check-in di hotel Kasat Lantas di hotel. Jangan medsos. Loh, Pak Dik, kok betul kabar? Tadi nggak penting Pak Dik. Nah gimana Om? Ya akhirnya saya keluar dari rumah. Istri marah-marah. Hah? Saya ketahuan selingkuh. Padahal HP saya ini juga sudah kami manipulasi sedemikian rupa. Tadi pakai apa? WA apa? Ya WA, saya nggak bisa yang lain. Bisa gunakan diberi nama siapa itu? Padahal saya beri nama Romo Suparmanto. Nah, Ternyata ketahuan Om. nah itu berarti memang istrinya panjenengan telitinya luar biasa. Nah ini, Guru ya. iya. Nah, oke. Nah ini selanjutnya bagaimana nih Pak Dik? Ya gimana ya? Mau lanjut selingkuh atau mau tobat? Ya, ini lanjut selingkuh nih Pak Dik. Saya ada aplikasi. Namanya kalkulator kaum. Bentuknya kayak kalkulator Pak Dik. Tapi kalau dibuka, ini chat-chat rahasia bisa disembunyikan di sini. Tertarik saya ya? tertarik memang, tapi anak-anak saya itu juga ternyata bukan kecil lagi, kabeh wis mentas. Lah ini pengen ribut. Lanjut selingkuh apa badhe tobat? Iya, rumput yang hijau yang menarik, tapi rumput yang di rumah ya kasihan yang tak tinggal. Iya, ya nek ngono aku tak tobat wae lah. Soalnya Pak Dik pengen tobat kan? iya bebannya abot, biayanya gede. Nggih, Pak Dik. Pas niki dinten minggu niki wonten talk show Pak Dik. Nah, bicara soal perkawinan Katolik. Nah, kalau Pak Dik badhe tobat, monggo kalau akan mari kita mengikuti talk show. Saya tak mengikuti. Nah, gimana kalau Dik? Kalau akan lagi, monggo makan dulu. Dan mari kita sambut bersama moderator kita pada pagi hari ini, Saudari Regina Dina Mahardika. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, Indonesia. Romo, Bapak Ibu serta rekan-rekan muda yang kami kasihi, Shalom dengan dalam. Senang sekali saya bisa mengenalkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, Romo dan rekan-rekan muda. Izin saya mengenalkan diri, saya Regina Mahardika yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke acara ini, tadi Bapak Ibu juga sudah melihat fragmen drama, di mana fragmen drama ini mencerminkan dan menampilkan gambaran wajah perselingkuhan yang ada di masyarakat saat ini. Banyak sekali media dan aplikasi pilihan untuk berselingkuh. Nah, ternyata yang namanya asmodeus itu, ya yang menggunakan hawa nafsu, itu luar biasa hebatnya dan berbagai macam senjata. Belum lama ini ada sebuah film, mungkin Bapak Ibu tahu film yang diangkat dari kisah nyata yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Ipat adalah Mau. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar atau mungkin sudah menonton, atau mungkin tidak perlu menonton, cukup dibaca judulnya sudah tahu arahnya mau kemana. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ada yang menilai film ini nggak mendidik sama sekali, tapi mendidik atau tidak mendidik tergantung perspektif kita lihat dari mana. Kalau Bapak Ibu melihat perspektifnya dari pemandang dari moral dalamnya, banyak sekali yang bisa diambil. Misalkan aja bagaimana kita menjaga kepercayaan pasangan, kemudian menjaga komitmen juga, ketulusan, dan janji pernikahan Bapak Ibu sekalian yang sudah
sudah Bapak Ibu sempat ucapkan. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam ajaran Katolik dalam menyikapi perselingkuhan itu gimana? Dalam ajaran Katolik juga apakah sama membahas perselingkuhan juga gitu? Padahal kita tahu sendiri bahwa sifat pernikahan Katolik adalah monogami dan tidak terceraikan. Baik, sebelumnya saya bacakan video Hadi. Romo FX Hadi Christian Adiputra PR. Beliau adalah Imam Diosesa Uskupan Purwokerto. Saat ini bertugas sebagai Vikaris Judisial dan Direktur untuk Rumah Pastoral Beningria dan Rumah Singgah Maria Uskupan Purwokerto. Pendidikan beliau adalah lisensiat hukum gereja di Pontifical Vatican Urbaniana University, Roma, Italia. Boleh kita beri tepuk tangan? Baik. Tolong buka dalam. Selamat datang di gereja Semua, dan kita berdiskusi terkait pertemanan Katolik dan juga terkait dengan masalah perselingkuhan. Nah, ini loh, dalam ajaran gereja, apakah perselingkuhan itu termasuk dengan perbuatan zina? Saya diundang di talkshow ini dengan pembukaan yang sangat jelas sekali dari seluruh umat semua yang hadir dalam talkshow ini. Saya sebenarnya untuk menjawab ini tadi mengambil amanah dari Romo Reza tadi, bahwa harapannya talkshow ini akan bisa juga menjawab atau menyampaikan sesuatu yang justru meyakinkan pasangan-pasangan Katolik secara khusus justru lebih bersemangat menghidupi perkawinan, bukan mundur atau kendor dalam hidup Islam sebagaimana tadi disampaikan dalam tantangan masing-masing. Lalu fragmen tadi mengingatkan kita semua bahwa siapapun itu kita dicipta Allah terlahir dengan kerahmatan dan lemah juga. Apakah perselingkuhan itu disebut dengan perzinahan? Dalam hukum gereja kita kalau kita itu hanya ada 3 yang dikenal sebagai sesuatu yang akan menjadi penyebab atau menjadi pemantik seseorang yang memutuskan ubah perkawinan. Salah satunya itu perselingkuhan. Tetapi perselingkuhan itu nama lain dari yang disebut dalam kalimat itu perzinahan. Jadi ada 3 hal yang seringkali menjadi sumber dari perpecahan ubah perkawinan. 1, perzinahan. Jadi di dalamnya itu disebut perselingkuhan. Lalu kedua, kekerasan dalam rumah tangga, tetapi disebut sebagai sesuatu yang mengancam pribadi, pasangan, istri atau suami dan anak, dan itu sifatnya mengancam jiwa. Itu masuk dalam di situ ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga itu ketika pasangan itu menjadikan hidup perkawinan menjadi amat sangat berat. Contohnya di situ disebut ketika suaminya seorang peminum alkohol berat, lalu judi online yang kelasnya kaliber dengan main-main atau sekedar coba-coba. 3 hal itu hampir digolongkan menurut riset kita dalam gereja Katolik masuk di 3 golongan itu dengan macam-macam akibatnya. Baik, jadi ada 3 hal tadi, perselingkuhan, kemudian terkait juga tadi dengan ada KDRT termasuk juga yang dan juga sesuatu yang sangat berat gitu. Nah, kalau kita menulis lagi Matius 19:9 dikatakan di situ bahwa Yesus sendiri itu pernah bilang dan mengajarkan bahwa barang siapa menceraikan
kecuali karena zina. Jadi ada kata-kata yang bikin kita tuh agak bingung kecuali karena zina. Nah itu sepertinya seakan-akan kok memberikan lampu hijau untuk kalau misalkan berzina itu boleh cerai. Nah ini maksudnya gimana ya? Supaya tidak Bapak Ibu sendiri tidak salah tafsir gitu. Ya, jadi sebenarnya perkawinan itu di awal itu komitmen dua pribadi, satu pria dan satu perempuan. Maka di sini Gereja Katolik sampai hari ini memastikan kepada kita semua bahwa tidak pernah Gereja Katolik menyebut perkawinan untuk pasangan yang satu pria dan satu pria, satu wanita satu wanita. Karena paham dalam Gereja Katolik yang disebut perkawinan itu bersatunya satu pria dan satu wanita. Nah dalam konteks ini apa yang membuat mereka bersatu? Komitmen untuk bersepakat keduanya hidup bersama seluruh hidup. Jadi tidak hanya sepanjang hidup, itu berarti bicara tentang waktu, tetapi seluruh hidup. Artinya kualitas, bukan kuantitas saja, waktu tapi kualitas. Dalam saat-saat mengalami situasi yang berat, pasangannya sakit berat, divonis mati oleh dokter karena sakitnya. Di situ kualitas pasangannya diuji. Apakah akan terus mendampingi dia atau keluar dan menyerah mendampingi pasangannya dan divonis sakit? Maka salah satu janji perkawinan dalam sehat dan sakit. Lalu kedua, misalnya mereka ini berjuang kesejahteraan, tapi ternyata fail di tengah jalan, buntu, bahkan pahit, mengalami keadaan mereka tidak bisa melanjutkan lagi secara ekonomi. Di saat seperti itu, apakah komitmen satu atau keduanya itu tetap bertahan? Apapun itu yang disebut dalam keadaan untung maupun dalam kewalahan. Lalu yang berkaitan dengan ini mengingatkan kita menjadi perkawinan apapun harus mau berselingkuh persilakan tadi sudah saya tidak suci atau hal lain harusnya tetap berjuang sampai akhir. Itu yang perlu kita ketahui dan tidak dibedakan secara khusus. Cuma kata suci bukan dibaca dari konteksnya. Waktu itu yang paling banyak terjadi saat teks itu ditulis itu karena jemaat di sana mengalami situasi atau kondisi yang dibaca oleh para rasul itu tingkat persidangannya sangat tinggi. Maka itu dicantumkan supaya meyakinkan bagi jemaat yang menerima sabda itu, kata-kata itu, bahwa perlunya mengkoreksi dalam konteks sosial masyarakat ketika semua mulai makin meninggi. Saya baca tahun 2022 kemarin dari website Just Etik itu salah satu lembaga yang punya kompetensi membaca survei kasus-kasus perselingkuhan di Asia. Indonesia itu peringkat runner-up nomor 2, bukan terbaik tapi terbanyak kasus perselingkuhan. Itu nomor 2, jadi hampir 42%. Dan itu biasanya perkawinan entah itu 5 tahun, entah 10 tahun, tidak penting lamanya perkawinan, tetapi dilihat dalam survei itu di umur 30 sampai 39 tahun usia pasangan masing-masing itu yang paling tinggi dalam kasus perselingkuhan, hampir 60% dari sekian kasus. Itu Baik. Nah, kalau misalkan ketika salah satu pasangan kita itu berselingkuh, jauh-jauh dari mana, tetapi ketika misalkan kejadian salah satu pasangan kita berselingkuh, nah kemudian apa yang disarankan pihak gereja berarti si korban selingkuhan ini, misalkan pasangan kita dan berjalan ada yang selingkuh itu, nah sebagai korban ini gereja akan berbuat apa dan apa yang disarankan gereja?
Iya. Nah ini peliknya gereja mendampingi panggilan itu berkali-kali. Sebenarnya semua opsi hidup, panggilan hidup, mau dia selibat awal ada mereka gunakan hidupnya untuk karya sosial, selibat dalam konteks membangun kerajaan Allah sebagai pelayan-pelayan teknis atau kaum religius juga, atau mereka yang hidup menikah. Semua pilihan panggilan itu dalam gereja Katolik bisa dari awal selalu ada tantangan dan selalu tidak mudah. Jadi sebenarnya saya justru ingin mendorong talkshow ini apapun yang akan kamu pilih lakukan, karena tidak ada yang tanpa resiko dan tidak ada yang konsekuensi. Karena yang terpenting adalah kemampuan untuk dengan setia naik dan turun, lembah dan bukit yang harus kita jalani sampai akhir. Rasul Paulus mengatakan bertandinglah sampai akhir untuk kemuliaan dan mahkota. Maka hampir saya mungkin harus jadi koreksi, hampir tidak ada perkawinan yang tanpa persoalan. Bahkan persoalan itu yang berkaitan dengan ketidaksetia hampir pasti, apalagi dalam konteks modern. Sebenarnya kalau kita bicara apakah zaman modern membuat perkawinan itu rentan sekali kasus perselingkuhan, tidak juga. Ini hanya karena saya kira sibah kita yang sudah sepuh itu sekarang sudah bisa menggunakan media sosial dan mudah sekali orang dapat berita. Tapi dalam hal saya lihat ada Kapolsek lah, KPK, semua mudah. Apakah dua itu zaman leluhur kita kemudian dan seterusnya tidak terjadi? Tunggu dulu. Kita baca dalam kitab Samuel, Raja Daud sebagai raja kedua itu sudah memiliki 6 istri, karena waktu itu poligami masih bisa. Kalau perjanjian lama itu 1.300 tahun sebelum Yesus. Dia saja masih tergoda dengan seorang perempuan bernama Sheba. Dia menjaga yang tidak harus merebut istri orang, yaitu istri mulia kepala pasukan dan perempuan. Kan dia aja, minta saja perempuan terbaik tercantik yang dia inginkan dan kriteria dia pun tergoda dengan Sheba. Tetapi yang menarik, tidak lama setelah dia mengambil Sheba sebagai istri dan dinikahi, dan dia hidup dengan dia, kita suci tidak ditutup-tutupi, dia hidup makan bersama dengan dia, tidak tidur bersama dengan dia. Kita suci kita itu menjelaskan kepada. Tetapi dia mengalami pertobatan luar biasa ketika ditegur oleh seorang nabi waktu itu. Dan menariknya, rencana Allah melalui Daud tidak gagal. Allah menghubungi Daud. Dia ingin Daud memberi rencana selamat, karena nanti Yesus pun disebut Yesus putra Allah. Begitu tekannya Daud itu, karena itu dipakai Allah untuk menyelamatkan dan Yesus selamat. Anak Daud dan Batseba itu yang menggantikan Daud menjadi raja, yaitu Salomo. Dan kita tahu Raja Salomo adalah raja yang dengan kebijaksanaan luar biasa. Bahkan di kita suci tidak ada raja sebijaksana dia sebelum dia dan sesudah dia. Itu artinya rencana Tuhan untuk orang-orang terbaiknya bisa melalui peristiwa yang tidak mudah sebenarnya dalam konteks Daud yang setia pada Allah, ternyata juga tidak setia dalam menjaga komitmen, karena di situ dia mempertaruhkan suami Batseba dari pertempuran terbunuh. Dalam kalamnya disebut orang yang merebut istri orang lain dengan pembunuhan, perkawinan yang dilakukan tidak akan pernah bisa terlalu. Itu ada dalam kalam kita beberapa perkawinan. Jadi menurut saya, bagaimana cara memperbaiki pertobat? Tidak ada jalan lain. Semua agama, khususnya agama Samawi, Yahudi, Islam, dan Kristiani, itu selalu mengajarkan artinya tobat, kembali perbaiki diri. Itu jalan terbaik satu-satunya dan kedua. Persoalannya, konteksnya kita butuh psikolog
atau mewaris perkawinan mendampingi psikiater, tim kerja keluarga di paroki, pastor-pastor paroki mendampingi keluarga-keluarga dengan kondisi seperti itu. Maka saya katakan kita semua ini berdosa dan terus membutuhkan pertobatan setiap hari. Tidak ada sehari yang kita tidak melanggar kesetiaan pada hukum khususnya. Pasti ada saja. Mengenai bujurnya mantel atau minum, lirik-lirik bujurnya, tapi ada sungguh-sungguh tidak sekedar lirik, tapi memungkinkan dia banyak kan. Jadi kadang lebih banyak melanggarnya daripada sendiri. Tapi Tuhan itu maha kasih dan kasih dia lebih besar. Nah itu dalam pertobatan. Jadi kalau ditanya kepada saya cara menangani ini, pertobatan itu jalan lima berbeda. Tapi persoalannya nanti secara psikis atau secara psikologis, dan ini kita harus melihat proses yang butuh waktu. Pasangan bisa menerima kembali atau tidak. Pasangan bisa memaafkan atau tidak. Pasangan berkorban ini harus memulai dengan cara menerima lebih lanjut. Dan itu yang paling penting. Itu di situ. Jadi kalau ditanya caranya, tahapannya menyakitkan, semenyakitkan ketika dia mendapatkan peristiwa itu. Tidak ada seorang perempuan dan seorang suami bisa dua-duanya. Perempuan sekarang dalam konteks perusahaan sebagai direktur perusahaan dengan tingkat direksi, dan dia berselingkuh dengan bawahannya juga banyak kasusnya. Jadi suami yang selingkuh dengan perempuan yang banyak, perempuan yang selingkuh dengan suami juga lebih banyak. Itu terjadi seperti itu. Nah itu menurut saya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Tidak ada obat untuk sakit yang berat itu enak. Pasti juga tidak mudah untuk memulihkan. Prosesnya ya kalau kerja harus dibantu sungguh-sungguh. Kalau untuk ahli ya dia harus membayar ahli untuk itu. Kalau tidak mampu ya minta bantuan lembaga yang mampu untuk itu. Kasus perselingkuhan itu masalahnya kadang tersembunyi dan pengakuan itu kadang memalukan. Kalau konteks Asia, kalau di Eropa mereka kan harus dengan psikolog, psikiater, dengan pastor, dan transform. Dan kita akan membantu penyembuhan. Tapi kalau konteks Asia tidak mudah. Kita harus sendiri memperhatikan ungkapan-ungkapan ini dan seterusnya. Memang yang tidak mudah itu soal kepercayaan. Itu yang paling sulit sekali untuk dikembalikan. Begitu terubah, sulit sekali untuk dikembalikan. Membangun kepercayaan yang tidak mudah. Dan penyembuhannya harus secara rohani juga. Tidak cukup secara manusia. Luar biasa bagi tepuk tangannya. Saya sengaja ngomong berikan kepercayaan pasangan sekali karena saya itu menemui ada beberapa orang yang bilang yang namanya selingkuh itu candu. Sekali selingkuh juga itu selingkuh gitu. Apakah betul maksudnya seorang yang selingkuh pernah gap selingkuh itu dibilang-bilang bahwa wah susah sekali memberikan kepercayaan karena yang namanya itu kalau yang penyakit nggak bisa sembuh. Kalau misalkan untuk membangun kepercayaan sesulit-sulitnya buat percaya kepada itu, bagaimana? Pertama, saya mau pastikan dulu perselingkuhan itu bukan penyakit, bahkan bukan penyakit fisik dan bukan penyakit mental, tetapi itu situasi dan keadaan di mana dia menghendaki dengan sadar. Jadi ini tidak masuk dalam definisi penyakit, tetapi ini kecenderungan berdosa itu karena manusia dan keadaan seorang manusia. Kalau baiknya bagaimana memulihkan kepercayaan itu? Pertama begini, apakah ketika korban perselingkuhan itu menerima kembali, dia punya jaminan bahwa dari pasangannya yang pernah berselingkuh itu akan sungguh-sungguh pertobatannya secara akhir. Itu yang tidak benar. Apakah itu candu membuat ketagihan? Kalau dibilang ketagihan, kita harus melihat dulu
ada ungkapan mengatakan bahwa mengapa seseorang itu tetap dengan istrinya, tapi dia juga dengan selingkuhan. Karena begini, ada pria suami itu, saya sudah berinvestasi banyak untuk istri saya yang sah, ya kan? Kalau saya tidak pergi begitu saja dengan selingkuhan saya, juga rugi besar saya. Sudah perkawinan ini kalau investasi modal kita mau dan semua untuk istri saya dari awal, tiba-tiba saya ada selingkuhan saya. Maka yang terjadi tetap bermain di dua dunia ini. Maka apakah yang sudah kecanduan atau tidak, tapi kita harus tahu apa sebenarnya yang sering memicu perselingkuhan. Dalam konteks riset yang dibuat selama ini internasional dari keluarga, itu kalau kita golongkan itu simpelnya saja. Karena persoalan itu pasti harus diurai dengan sangat complicated, tidak bisa begitu saja. Tetapi untuk memudahkan kita meneropong sebagai pengalaman supaya mudah untuk kita mengerti, itu ada dua hal. Satu, tidak puasa dalam tubuh. Yang pertama itu pemicu utama kalau orang mencari alternatif emosional, alternatif secara fisik, dari sentuhan sampai dengan hubungan dengan benda yang berpeluang. Jadi ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan bisa men-trigger dia mencari alternatif. Lalu kedua itu tulis juga dalam kitab suci, keduanya menjadi satu daging. Kata daging ini, kaki ini yang paling lemah, dan itulah kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita selalu roh itu kalau berjuang sebagai kelemahan daging kita. Maka kecenderungan juga secara seksual dalam relasi suami istri yang tidak bisa terpenuhi dengan baik, dengan komunikasi yang baik keduanya, itu bisa men-trigger baik yang laki-laki yang biasanya lebih nantinya dia ingin mendapatkan pengalaman seksual dengan perempuan di dalam perkawinan, meskipun dia harus mengorbankan hatinya dari sumber cinta itu tidak benar. Sebaliknya kalau masih perempuan dia bagaimanapun, kalaupun harus melakukan relasi seksual, dia ini secara emosional diterima oleh pria lain yang tidak didapat dengan pasangan. Jadi bagaimanapun kas pria dan wanita ini akan lahir kita dengan gender yang berbeda, kita memiliki kompleksitas berbeda dari sifat, dengan cara melihat hidup, dengan cara menghargai tubuh, itu pasti berbeda dalam perempuan. Jadi simpelnya laki-laki akan mudah mencintai kamu dan kata-kata apapun supaya mendapatkan kuasa seksual, sedangkan perempuan akan mengorbankan dirinya yang harusnya setia pada suaminya, memberikan tubuhnya untuk pria lain, yang penting secara emosional yang dapat dari pria lain, itu yang tidak didapat dari suami. Itu yang baik, ini kalau masalah masih lagi ada Yesus yang Matius 19 yang tetap bersama pada terselesaikan. Nah, apakah gereja saat ini masih setiakan dengan ajaran Tuhan Yesus dan apakah masih relevan zaman ini? Kalau sifatnya ajaran itu mau relevan atau tidak, ajaran harus ajaran. Jadi gereja itu memang ketika gereja berbahara, kalau mengalami fase sebelumnya, bahara itu jalan. Tidak mungkin lalu ada badai, kalau itu kita tidak bisa mempercayai dengan itu. Maka sebuah ajaran, kalau kita ajaran yang tertulis di kitab suci, ajaran dari guru kita sendiri, Yesus sudah bersama masuk, itu harus diajarkan. Mau nanti tidak relevan, tidak diterima, atau diterima dengan sungguh-sungguh oleh komunitas yang mau berkembang dengan lebih baik, ajaran itu harus suara bahwa perkawinan itu satu, itu dalam kesatuan komunitas dan monogam, atau satu monogam itu lalu tak tercerai. Gereja tetap pertahankan kecerdasan meskipun tantangannya makin tidak mudah. Ajaran ini mungkin dianggap sudah tidak relevan dan konvensional, tetapi semua harus sampai dengan hari ini terus mengajarkan ini karena
Kristen tidak boleh menghentikan kebahagiaan. Jadi apapun itu kebahagiaan khusus diajarkan di agama. Maka kalau pertanyaan itu tadi saya teruskan, apakah perkawinan Katolik tidak bisa berubah? Ini di versi lain. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang bisa langsung akan memperjelas ini. Yang jelas gereja menganulasi sebuah perkawinan yang dianggap dan ditemukan ketidaksamaan sejak dari awal. Jadi gereja tidak menceraikan begitu saja, tetapi menganulir atau menganulasi sebuah perkawinan yang sudah ditemukan ketidaksahaannya perkawinan itu. Jadi perkawinan itu tidak ada dari awal sampai akhir. Dan gereja pada satu lembaga yang disebut tribunal di tingkat keusuman, tingkat tribunal tingkat 1, lalu banding keusuman dulu tribunal tingkat 2, dan sampai ke Vatikan itu tribunal tingkat 3. Dan kalau masih terjadi konflik antara tingkatan lembaga ini, diselesaikan oleh lembaga tertinggi di Vatikan. Kalau kita pakai bahasa umum seperti Mahkamah Agung, itu signatura apostolik. Dialah yang memutus semua konflik kita satu dengan dan sebagainya. Jadi kita punya lembaga peradilan, tribunal perkawinan, kasus perdata. Jadi perlu diingat bahwa bagian perkawinan itu bukan pidana, ini kasus perdata. Jadi gereja mengurus kasus perdata dalam tribunal perkawinan atau pengadilan agama, pengadilan gereja untuk membatalkan sebuah perkawinan. Putusan yang dibuat oleh seorang hakim dalam pengadilan gereja itu bukan putusan seperti di pengadilan sipil, putus, tapi menyatakan yang kedua itu sebenarnya adalah menyatakan bahwa perkawinan sejak semula tidak ada. Jadi tidak ada kata memutus, beda dengan perceraian sipil, bagaimana pengadilan sipil memutus. Apakah khusus Islam, konteks Indonesia dalam pengadilan agama Islam. Gitu. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya saya meminta untuk satu pertanyaan saja. Nanti kalau misalkan ada menit berikutnya kembali dibuka bisa dibaca kembali. Jadi mau satu pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Baik, Ibu, silakan perkenalkan nama dan dari lingkungan mana. Terima kasih atas waktunya. Saya Novi dari Benedictus di Santa Rosa Bujasa. Terima kasih waktunya Romo Hamdi. Sebelumnya saya berterima kasih pada Romo Hamdi yang beberapa tahun lalu, kurang lebih tahun 2021, Romo Hamdi sudah membantu saya dalam proses sidang pembatalan pernikahan waktu itu di Belusukan Purwokerto. Karena kasusnya waktu itu pernikahan beda agama. Ya, mungkin Romo nggak tahu ingat atau tidak waktu itu. Pada waktu itu sedang musim COVID ya Romo. Jadi pada saat terakhir sidang 3 bulan kemudian surat dari tribunal keluar waktu itu dan mengesahkan bahwa saya sudah diperbolehkan, jadi pembatalan pernikahan itu sudah saya sudah bisa diperbolehkan jika menikah kembali di gereja Katolik. Gitu. Pertanyaan saya Romo, mungkin terkait dengan hal tersebut di luar konteks perselingkuhan ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Yang saya tanyakan, jika saya atau siapapun mempunyai pasangan yang nanti akan menikah tapi beda agama ya, beda agama kembali, apakah dalam hukum gereja diperbolehkan kembali mungkin tidak bisa menerima sakramen pernikahan ya, sakramen perkawinan, mungkin dengan dispensasi pemberkatan pernikahan beda agama. Tapi yang saya tanyakan,
cerai hidup karena saya pernah membaca kalau dalam hukum gereja Katolik tidak diperkenankan yang untuk budaya cerai hidup ya, karena mungkin ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Apakah ini ada solusi untuk kasus seperti ini? Terima kasih. Kalau ibu tanya apakah masih ingat, saya 14 tahun sebagai adik gereja di Usman, dan sekarang saya dari koordinator Lembaga Gereja Indonesia bersama Profesor dan Usman Usman. Hampir pasti saya tidak ingat, kecuali menyebutkan lagi nama lengkap, lalu saya cek di dokumen dan register di bulan kami di Usman. Karena kami harus mewawancarai dan interogasi sebagai saksi kasus perkara. Tapi ini mengingatkan saya bahwa 14 tahun ini sama-sama bekerja di depan gereja sebagai hakim ketua, bahkan sebagai hakim interrogator, itu saya sudah menangani 143 kasus pembayaran perkawinan hanya di Usman dan belum di Usman. Salah satunya ibu yang berpasangan ini sudah dikatakan. Jadi pembatalan perkawinan ini sebenarnya sesuatu yang bisa diajukan dengan tentu saja macam-macam hal yang harus memenuhi kondisi untuk mengajukan itu. Kalau kondisi itu tidak ada, Bapak Ibu jangan hari ini mulai berpikir kalau selama ini saya tak ketemu orang. Apa yang ngomong? Jangan dari situ, karena kondisi itu tidak boleh dicipta. Kondisi itu terjadi begitu saja. Ketika perkawinan menjadi secara komitmen tidak setia, secara hubungan rusak dan tidak baik dan berakhir pada untuk perkawinan beda agama, semua agama lah. Jadi jangan berpikir gereja Katolik boleh-boleh saja perkawinan beda agama. Hukum Katolik kita menyarankan gereja melarang perkawinan beda agama. Tetapi hanya di dalam gereja Katolik hukum itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi hukum bukan hanya sebagai hukum, tapi juga sebagai langkah pastoral untuk menyelamatkan demi kebaikan yang Katolik. Maka perkawinan beda agama di dalam gereja Katolik bisa disahkan dengan menggunakan permohonan dispensasi. Banyak umat yang sering menyebut, oh didispensasi, didispen. Kadang kata dispen itu seperti boleh. Padahal dispensasi itu adalah dia tetap dalam aturan, tapi aturannya dilonggarkan sedikit. Itu kata dispensasi, pelonggaran sebuah aturan dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi tidak begitu saja. Orang yang mau menikah beda agama, dispensasi itu dimohon. Jadi dimohon, maka posko bisa memberikan, bisa tidak. Jadi jangan berharap nanti setelah talkshow ini, nah kayaknya dia lebih beda agama. Karena masih ada dispensasi. Ingat, dispensasi itu permohonan, bukan hak. Lalu usul harus memberikan, tidak bisa. Itu dimohon. Jadi kemungkinan ditolak juga bisa, karena itu permohonan. Apakah ada dalam selama ini? Ada. Tapi tidak semua pastor teologi akan mendeklarasikan diumumkan dalam gereja. Ada kemarin yang menikah beda agama, dispensasinya ditolak. Tidak seperti itu. Tetapi ada. Maka lebih baik memang mengikuti apa yang dianjurkan oleh semua agama, khususnya di perkawinan dalam hubungan bersama. Namun ketika itu harus terjadi karena cinta kedua, yang satu Katolik, satu bisa muda, dua Islam. Cinta itu demikian kuat, halangan ini halangan gereja, maka bisa didiskriminasi. Kalau halangan kok berat, itu
tidak bisa. Contohnya pernikahan pria dan pria tidak bisa, itu namanya kodrat. Karena kodrat pria dan kodrat wanita itulah baru bisa menikah. Itu contoh hal-hal yang itu nggak bisa didiskriminasi. Kalau mereka adalah kaum lesbian atau gay mau nikah, didiskriminasi nggak bisa. Kalau yang sifatnya ilahi atau kodrat nggak bisa didiskriminasi. Tapi kalau hal-hal ini karena aturan gereja, hampir semua bisa didiskriminasi dengan secara ketat. Nah, perkara beda agama itu seringkali kita salah kaprah. Kalau ada orang menikah di gereja menggunakan misa, saya akan pakai kata menggunakan, sebenarnya tidak tepat merayakan misa, tapi seringkali itu buat oh dia nikah pakai misa, berarti pernikahannya sakramen. Terus di lain waktu di hari Minggu yang lain, umat melihat perkawinan beda agama, orang kanggo misa tidak pakai misa, berarti tidak sakramen. Nah, pandangan ini salah kaprah. Praktek salah yang salah. Umat salah sekali membedakan kalau yang Katolik itu sakramen, kalau Katolik dengan Islam itu non sakramental. Ini kudus, ini tidak kudus, ini dengan misa, ini tidak dengan misa. Itu praktek salah. Karena memang hidup kita itu berhadapan hanya dengan dua ini, kesucian dan tidak kesucian, ketaatan dan pelanggaran. Tetapi hukum kanonik menyatakan perayaan Ekaristi dalam sebuah perayaan perkawinan ada perayaan Ekaristi atau tidak ada, itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan yang dirayakan. Mau perkawinan beda agama dengan Ekaristi, mau perkawinan Katolik dengan Ekaristi, tidak mempengaruhi yang tidak sah atau sah. Yang membedakan statusnya adalah perkawinan beda agama dalam gereja Katolik, martabatnya bukan sakramen. Sedangkan perkawinan dua orang baptis pasti diangkat secara otomatis sebagai sakramen. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya sakramen dengan sakramen? Nanti bedanya saat keputusan akhir di surga atau sebelum mencapai surga. Nah, gimana caranya tahu? Nanti setelah kita semua berakhir beberapa pengadilan Yesus sendiri. Kalau sekarang kita bisa menilai, tetapi gereja hanya bisa menandai bahwa perkawinan dua orang baptis, Katolik atau Katolik Kristen, itu juga sakramen. Katolik Kristen dalam gereja Katolik itu disebut sakramen. Artinya perkawinan ini menjadi cermin cinta Allah kepada manusia, kesatuan perkawinan sakramental. Sedangkan bukan sakramental tidak bisa disebut begitu saja gambaran Allah yang mencintai umat. Tetapi praktek hidupnya itulah yang akan membedakan. Perkawinan sudah sakramen, tetapi banyak terjadi KTK, judi online, kuras keuangan, perselingkuhan. Perkawinan beda agama, ternyata hidupnya baik-baik saja, menjadi berkat bagi lingkungan, gereja dan sesama. Terus nanti siapa orang yang akan benar-benar disebut perkawinan dan kualitas sakramental? Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Gereja yang mulai dari awal. Karena yang mengisi tiket kita sebagai sakramen atau tidak ada praktek yang cara kita menghidupi perkawinan perkawinan. Itu yang penting. Itu kalau perkawinan tidak ada. Bahkan saya sebagai pastor orang yang berbalik, saya selalu menawarkan orang mau menikah pada saat pendampingan hidup berkeluarga atau khusus perkawinan. Itu saya tawarkan, besok kamu akan merayakan sakramen perkawinan di dalam Ekaristi atau tidak? Bagaimana ya kalau saya sarankan tidak terlalu cepat. Dan terus gimana? Ibadat saja 30 menit. Tapi ini kami perkawinan sakramental enggak? Sakramen enggak? Kalau kamu syaratnya sakramen itu asal dua orang baptis menikah. Kalau dengan misa gimana Bapak bermeriah? Tapi kalau beli bunga mahal, lewat apa untuk wedding organizer-nya, ibadat saja kalau dan habis itu kami pokoknya sudah sah menikah secara gereja dan sakramen cukup. Perkawinan yang
dirayakan tidak dalam misa tidak mempengaruhi keselamatan perkawinan itu. Karena sahnya perkawinan itu saat mereka kedua mengucapkan janji perkawinan, tidak peduli itu tidak bisa atau tidak. Nah ini saya selalu menyarankan kepada pasangan-pasangan supaya apa? Karena ada pasangan yang kami ingin lagunya itu lagu pop rohani. Ya udah nggak usah pakai pisah. Untuk kenangan dengan namanya itu ya nggak usah pakai pisah. Karena begitu sakramen perkawinan dirayakan dalam misa, dia harus tunduk pada itu. Karena sahnya perkawinan Katolik itu janji perkawinan yang satu menerima kesepakatan dengan yang satu menerima kesepakatan yang lain di depan satu pastor dan dua saksi sah mau berusaha atau itu ya. Kalau juga cerai mati karena statusnya dia bebas, maka siapapun membutuhkan itu. Kalau dia kemudian cerai hidup, kita harus selidiki dia perceraian hidupnya itu dia seorang Katolik atau tidak. Bila dia seorang Katolik, ya dia harus proses pembatalan dulu sebelum menikah dengan saya. Jadi sudah cerai hidup. Katolik tidak menikah dengan Katolik, itu dia proses dulu pembatalan sampai mendapatkan status bebas dengan putusan pengadilan gereja. Kalau statusnya bebas, maka kembali bisa dulu. Kalau dia bukan Katolik, gereja dalam hukum Katolik mengatakan apapun perkawinan di luar gereja, misalnya Islam, Hindu, Buddha, yang sah menurut agama mereka, sah juga menurut kita. Maka tidak bisa dia seorang duda cerai hidup yang dulu nikah Islam lalu mau menikah lagi itu saja lalu kita berkata tidak bisa. Maka dia harus diurus oleh pengadilan gereja juga dan bisa. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, silakan. Oke, silakan Bapak. Silakan sebutkan nama dan lingkungan. Ya, saya nama Surya. Saya di lingkungan Gabriel. Mungkin awalnya Mikael. Jadi awal itu Mikael, Gabriel, terus sekarang Brigita. Dipecah jadi 3. Sama-sama. Iya. Begini Romo, saya mau lihat-lihat dulu ya. Barangkali nanti ada yang menyinggung beberapa orang. Saya kebetulan advokat. Saya pernah menangani 4 kasus perkawinan di lingkungan gereja ini. 1 yang masuk sidang, 3 yang baru tahap konsultasi, dan semuanya saya lihat sampai sekarang orangnya masih ke gereja dan ini dan mereka perkawinannya selamat semua. Yang saya ingin tanyakan begini, Romo lebih banyak mengulas mengenai hukum gereja, ya. Karena kebetulan Romo sebagai hakim ketua, ya, saya ingin menanyakan sepanjang Romo menangani kasus-kasus istilahnya perkawinan dalam gereja, ya, apa yang menyebabkan, ya, sebagian besar apa yang menyebabkan mereka berselingkuh maupun bercerai? Ya, karena ini penting buat kita semua saat ini. Jadi kalau kita sudah kenal, sebagian besar orang gereja itu bercerai karena ini, ya gitu. Jadi keluarga yang di sini juga bisa menjadi rujukan. Oh, kalau begitu kalau saya jadi istri dia berceraikan, ya, salah satunya itu. Mungkin ada juga karena dia merasa tidak dihargai. Saya ingin mengulas apa yang mendapatkan berita dari Romo karena ini penting sekali dan saya merasakan sendiri karena saya kebetulan perkawinan beda agama dan saya puji Tuhan dengan panggilannya istri saya bisa menjadi Katolik. Ya, ini penting ya. Jadi mengapa perkawinan gereja Katolik itu tidak selamat? Alasannya kenapa? Gitu. Bagian besar yang ada di kasus-kasus di gereja itu karena apa semua? Dan kalaupun yang sudah
yang kalaupun yang sudah terjadi, bagaimana cara menyelamatkannya, gitu. Karena jangan sampailah mereka sampai berakhir di pengadilan akhirnya rusak semua. Dan kebetulan saya sampai saat ini tidak pernah mau menerima kasus perceraian, yang ujung-ujungnya mereka berdua kalau bercerai. Hanya satu yang sampai ke pengadilan, orang penjara, itu karena niatnya dari pihak suaminya ingin mempertahankan perkawinan. Gitu loh. Terima kasih. Pertanyaan dalam riset kami, jadi tidak ada sebuah protokol, tapi kami melakukan diskusi yang mewakili Bapak Uskup dalam konteks hukum gereja. Berarti itu cukup konteksnya yang gereja, itu cukup Malang, Surabaya, Bandung, Bogor, Jakarta, Purwokerto, Semarang. Kami pernah bertemu dalam satu forum untuk membahas apa yang tertinggi menjadi pokok sengketa atau disebut kabut politis kasus-kasus perkara di Katolik yang sampai masuk ke pengadilan tinggi. Itu yang tertinggi disebut dalam bahasa ekonomi simulasi, baik simulasi totalis maupun simulasi parsialis. Kata simulasi itu simulasi. Jadi apa yang diungkapkan dengan apa yang ada di dalam Bible sama sekali tidak sesuai. Kasus itu 90% menjadi ranking tertinggi dalam pembatalan perkawinan. Kasus kedua, program bonifide atau perceraian karena ketidaksiapan, yang tidak perselingkuhan, yang lain sebagainya, itu justru dalam gereja Katolik tidak setinggi dengan kasus simulasi. Jadi terakhir itu benar segini. Tapi yang terbanyak dari beberapa simulasi. Kasusnya apa namanya? Beberapa kasus kehamilan wanita. Mereka merasa tidak ada jalan lain selain menikah. Akhirnya terjadi simulasi. Ya sudah tidak sungguh-sungguh mencintai pacarnya, tapi karena untuk menutupi aib keluarga atau untuk supaya anak yang di dalam rahim dalam kandungan yang diturunkan seorang bapak terpaksa. Dan bahasa sederhana simulasi itu terpaksa. Bisa beberapa orang tua sudah memberikan dia relasi perusahaan kontrak, besok berjanji kita usaha yang bilang nanti anakku dan anakku menikah, yang penting kita tetap dalam satu famili yang besar. Banyak konteksnya banyak, tetapi ujungnya adalah mereka menikah secara terpaksa dan membuktikan keterpaksaan itu sebenarnya dalam pendidikan Katolik. Karena dalam pendidikan Katolik, gereja Katolik itu memiliki tiga untuk meneliti dia terpaksa menikah. Satu, dokumen gereja, untuk melihat apakah dia pernah menikah atau tidak. Lalu pengumuman di gereja. Kalau misalnya dikatakan bagi bapak ibu yang mengetahui anak-anaknya wajib melakukan masalah itu cara untuk meneliti calon yang mau menikah ini terpaksa atau tidak atau tidak. Lalu ketiga, pendidikan Katolik eksamen atau wawancara dilakukan intensif dan eksklusif hanya pasal orang yang bersangkutan. Kejadiannya adalah bisa jadi seseorang menipu pasal pendidikan itu. Tetapi ketika perkara berubah, di situ kita baru membuktikan kembalikan di awalnya baru mengaku saya menikah dengan kehamilan, tidak terus. Saya menikah dengan orang tua memaksa saya terus. Keterpaksaan itu termasuk paling tinggi dalam konteks satu dan tiga gereja. Sedangkan kebiasaan mengenal budaya mungkin ya tidak berujung tadi Bapak sudah bagus memberikan datanya sama datanya. Mungkin karena pertobatan dalam gereja Katolik harus didorong. Jika ketika jalur dalam persekutuan dan pasangan mau kembalikan ke menerima meskipun hancur dan tidak mudah, maka tidak berujung pada percaya dan mengurus sampai ke belakang kami. Karena percaya lanjutkan lagi perjuangan hidup. Salah satu kehidupan ini
mungkin di saudara-saudara kita tetangga kita akan begitu mudah karena aku boleh jawabnya dan tidak ada masalah supaya nggak usah pertobatan sudah pertobatan saya nggak bisa lagi. Ini kemungkinan apa tidak terlalu tinggi sebenarnya. Meskipun mungkin data riset publik itu keseluruhan bicara penelitian tinggi, tapi tidak selalu keseluruhan berujung dengan masyarakat. Para akademik ini saya mengapresiasi karena mereka justru menolak dan menerima video masuk dalam kita itu dalam hubungan akademik di program itu selalu mengingatkan jangan begitu saja kamu menerima masakan akademik lalu makan alahnya dan sini saya uruskan bahwa usul kita usul mengingatkan apa biar nanti lanjutkan terus. Tetapi mendampingi mereka sampai batas-batas tertentu dan kejelasan bentuk sendiri yang sangat clear karena mereka menjadi konsekuensinya tidak mudah baik secara sipil maupun secara agama. Kalau kita lagi berpisahkan dengan dosa hukum terus dalam secara sipil konsekuensi anak bagaimana, bangsa bagaimana, harta benda, keterpisahan, siapa yang mau hidup, konsekuensi dijelaskan semua akhirnya ya itu tadi akhirnya tidak muncul yang percaya kembali lagi bersama. Dan itu kita apresiasi kepada kita meskipun ada yang muncul pada perceraian pun yang penting dia sudah memegang konsekuensi yang diketahui bahwa perceraian itu adalah seperti ini tidak mudah untuk melanjutkan dengan itu. Begitu Pak. Bagaimana mengatasi perselingkuhan yang diupayakan gereja? Karena penyebabnya itu tadi secara garis besar saya sebutkan ketidakpuasan. Lalu standar komitmen pasangan-pasangan ini rendah. Ini bahasa umum. Bahasa ketidakpuasan itu tadi sudah mulai saya dengar sedikit. Contoh ketidakpuasan dalam konteks hubungan seksual itu dari rentan sekali karena di trigger hubungan seksual itu harusnya begini karena media sosial yang didapat dari pasangan ini kok suami itu nggak bisa seperti itu, kok istri itu nggak bisa seperti itu, artinya ekspektasi tidak sesuai dengan ketidakpuasan. Nah, cari nilai yang tepat yang keliru itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi ketidakpuasan juga bisa soal apresiasi sebagai diharapkan sekarang kan banyak drama Korea atau sinetron juga tahu bahwa itu kan ada rumah tangga yang baik-baik saja, suami tolong istri bantu, istrinya bekerja yang mau mengurus anak dan sebagainya. Ekspektasi itu tertanam meskipun itu dari media yang dibuat karena media ini mengharapkan orang-orang sampai ke sana, tetapi yang senyatanya tidak begitu, tidak mudah. Loh, bujumu orang menyelesaikan film, tidak seperti yang di drama Korea, drama Jepang, drama Indonesia, banyak drama Korea, tidak seperti itu. Yang mengatakan pagi mencium kening, di sini ada banyak mencium kening kalau bangun pagi itu romantisnya kalau dibawa ke apa, nggak terjadi. Akhirnya tidak puas karena di dalam dirinya sudah berekspektasi setinggi ini, prakteknya masalahnya tidak bisa terpenuhi. Padahal film itu di-create dan direkayasa sebagai tampilan untuk memberi contoh. Ini loh keluarga yang sempurna harusnya kamu seperti ini. Ini loh keluarga yang sempurna sebenarnya tidak di petata musibah dan bencana. Itu yang terjadi. Lalu komitmen yang rendah ini biasanya karena orang itu ini konteksnya dari era modern terlalu banyak pilihan, termasuk pendidik anak. Kalau anak mau memilih sesuatu dan ada dua pilihan, itu sebenarnya salah satu cara sederhana untuk membangun komitmen di masa mendatang. Kamu pilih yang mana lagi? Karena yang pilih saya pilih hijau ada nggak? Biru enggak? Pilih yang mana ini atau ini? Itu buat dia komitmen, tidak yang lain-lain, tapi antara kita. Ketika nanti dewasa,
anak-anak yang diberi banyak pilihan selama diedukasi dari orang tua, kamu boleh pilih kan, mau kelas speaker, kelas polo, kelas pilih mana saja. Biasanya anak-anak itu berhentak dalam memilih. Nanti kalau pilih saat dewasa dia pilih mana ya, bisa nggak kamu pilihkan? Karena dia sejak kecil sudah begitu banyak pilihan dari tidak bisa tahu. Tetapi kalau anak-anak yang tumbuh dengan pendidikan dan itu tidak selalu dengan kekerasan ya, tetapi coba kamu memilih apa itu. Kalau kita orang yang tinggal melakukan ini atau yang ini, kenapa kamu pilih ini? Saya suka. Apa? Nanti kamu ujian dan menikah, dia memutuskan, ya, saya menikah atau menikah, saya menikah. Menikah itu konsekuensinya seperti ini. Oke, saya siap bertarung dengan segala konsekuensi. Jadi itu kadang-kadang berubah bahwa orang sangat komitmen rendah karena hidupnya sudah dididik dan mulai pilihan dan kemudian terus turun. Orang-orang yang komitmen tinggi itu biasanya dia membuat strict sekali. Aku kesana kesini. Google Maps juga akan jadi kita kalau banyak pilihan. Mau jalan yang terakhir, jalan yang ini, jalan tikus atau enggak. Padahal kita sudah tahu, sudah saya pilih di sana. Kenapa? Karena saya nanti makan siang, saya makan soto itu hanya ada di jalan ini. Jadi ketegasan untuk diri sendiri itu membangun standar komitmen kita juga. Dan itu yang akan, ini maka memasukkan kepada muda nanti kita anak kita tanpa kekerasan, tetapi memberikan pilihan jangan terlalu banyak pilihan. Sekolah mau kemana? Aku itu disebutkan bahwa internasional kampung. Anak-anak jadi kemana lah? Ya, komitmen. Dan itu berimbas meskipun tidak langsung tahu kita akhirnya tidak punya perhatian memutuskan tidak dari segala konsekuensi. Itu menurunkan standar komitmen. Aku mencintai istriku, suamiku bersujud meskipun dia terluka karena seputar, karena sakit, karena atau pernah berselingkuh, tetap kalau setia dalam perkara itu. Karena aku sadar bahwa aku juga punya andil dalam ketidaksetiaan pasangan saya. Karena mungkin saya tidak boleh apresiasi, rasa hormat, respect, menghargai. Jadi perkawinan ketika fail itu salah dua orang, tidak mungkin salah satu orang. Maka bertugas sebagai partner, kata part itu bagian. Kalau tidak ada kamu itu bagian. Jadi seperti kalau dipakai baterai ini, kalau baterainya saya pas, yang baterai ini, kalau tidak disambungkan, tidak berfungsi. Kata partner itu harus tanpa apa yang bisa meningkat itu. Meskipun tidak mudah, kamu akan terus berjuang berdepan. Karena apa? Karena tanpa kamu kita tidak akan menyelesaikan misi perkara kita, yaitu sampai pada akhir kesetiaan bersama dengan Allah. Pada akhirnya tujuan perkawinan itu bukan bahagia. Bapak Ibu masih belum menikah pun bahagia, bukan. Dalam perkawinan kami, tujuan perkawinan kami pada akhirnya adalah untuk menemukan kesucian, ketulusan sampai kita nanti boleh bersatu dengan Allah yang tunggal, Allah Bapa kita dan Yesus. Tujuan semua hidup seimbang Imam Pastor tujuannya adalah untuk kebahagiaan saja, tetapi terutama supaya kita akan sampai pada bersatu dengan Tuhan kita sekali. Itu. Baik, ada satu lagi mungkin. Romo, saya ada pertanyaan. Ini terjadi dari keluarga kami. Saudara kami itu mengalami problem dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangganya itu sudah secara sipil sudah bercerai, tetapi di dalam gereja belum ada keputusan untuk dari gereja itu mengeluarkan surat pembatalan pernikahan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana langkah dari gereja, dari pihak gereja untuk menindaklanjuti kejadian ini atau dari kejadian ini. Apa ada dari pihak gereja yang memang harus datang atau akan datang menyelidiki hal ini dalam kejadian ini untuk ada apa namanya mediasi dari pihak gereja, meskipun dari
sipil itu sudah ada perceraian, dan perceraian dari sipil itu apakah berpengaruh dalam hukum gereja? Andai kata pasangan ini akan menikah lagi secara gereja ini, begitu loh. Terima kasih. Baik, sebenarnya kapasitas saya itu narasumber dalam konteks judisial, jadi kaitan dengan hukum dan pasal. Saya bahkan salah dari Bapak ya, para advokat. Saya tidak ingin perkawinan Katolik itu berakhir dengan saya dalam gereja. Sungguh, bahkan umat yang saya layani ini tiba-tiba ketemu saya di pengadilan gereja, di ruang pengadilan. Saya dengan notarius, saya dengan defensor, asesor. Jadi sebenarnya pasal-pasal Pak itu salah satu tugas sebagai seorang pembala. Bacaan itu biasa kita itu kan tentang pembala. Itu pas sekali kalau mengingatkan umat, saya juga mengingatkan pembala. Pasal Pak itu kembali jiwa-jiwa di ansar pastoral parokial dia sendiri. Di sini Bapak Ibu dari parokial Jasa baru saja mendapat pastoral baru, kita pastoral yang baru. Saya kenal mereka semua, orang-orang yang baik. Semoga tidak kenal kita yang baik juga termasuk dalam proses keluarga. Apakah gereja kurang mendalami dalam konteks mereka yang sudah bercerai secara sipil? Itu berarti gereja yang mengharapkan kamu bisa tetap hidup dalam kesetiaan dengan pasanganmu meskipun sudah tidak bersama lagi. Wah, saya ingin menikah lagi. Nah, disitu lalu menjadi problem hukum, yaitu karena gereja tidak bisa memberkati dan membesarkan perkawinan yang sudah cerai secara sipil tapi belum diputus atau dideklar dengan surat pernyataan pembatalan dari bagian gereja. Jadi perceraian di situ Bapak Ibu yang Katolik, pasangan Katolik atau keluarga yang tidak secara Katolik menceraikan di situ itu tidak berefek pada sah atau tidaknya mereka cerai dalam gereja ini. Karena apa? Karena dalam hukum perkawinan kita dalam sipil kita itu sahnya perkawinan adalah secara agama di depan hukum agama. Maka ketidaksahan perkawinan juga harus agama menyatakan tidak sipil. Tetapi sipil kalau tidak perlu. Bahkan saya juga protokol registrasi 1 saya selalu mengingatkan pada para paroki bagi yang mendampingi kasus kebakaran perkawinan di umat masing-masing, tolong sampaikan proses dulu secara sipil, jangan langsung ke gereja. Kenapa? Karena efek sipilnya penting. Kalau masalah ini masih menjadi anak kecil, kalau dalam pengadilan itu dibahas juga atau juga diputus oleh hakim untuk ini anak hidup ibu atau yang lainnya, itu penting efek sipil. Menunggu pengadilan gereja yang masih sekian waktu, anak itu jadi terlambat. Maka efek sipil juga penting. Maka biasanya kami selalu mengingatkan sebelum mengurus pengadilan gereja, tolong urus secara sipil dulu. Dan sekaligus memastikan bahwa di sipil di situ sudah terlarang sekali bahwa mereka tidak bisa disatukan lagi. Jadi tidak ada penggunaan khusus kembali. Nah, apakah yang sudah cerai itu lalu di mata gereja mereka sudah berpisah? Belum. Di mata gereja mereka sudah cerai itu mereka masih pasangan sah. Sah di mata gereja. Menjadi tidak sah dan mendapat sanksi ketika salah satu yang sudah cerai sipil dan belum diputus oleh pengadilan gereja atau pengadilan agama Katolik, dia mencoba menikah lagi, entah di secara sipil, entah secara adat atau apapun, bahkan hidup bersama tanpa usaha perkawinan, namun mereka satu tidak boleh sama penghuni bagian boleh. Dua, dalam sanksi sosial, karena hidup kemungkinan kumpul-kumpul bahasa. Saya nggak tahu akan kebun itu dari mana, binatang itu banyak, selalu kumpul, nggak bisa kumpul kelinci, nggak bisa ya. Tapi bahasa rasminya dalam hukum gereja itu konkubinan. Jadi hidup dalam kebersamaan tanpa sah dua Allah dan ilahi gereja atau konteks
pastor sebagai wakil menjadi saksi dari sebuah organisasi. Begitu. Jadi serta-merta saya sendiri lalu berarti tidak sah dalam menjadi mahasiswa yang justru tidak diperbolehkan lalu mereka menikah lagi sebelum keputusan dari pembatalan kebijakan. Kalau yang sudah dalam keputusan tidak, maka dimungkinkan dia bisa menikah lagi. Kenapa karena dimungkinkan? Karena tidak bisa serta-merta bisa menikah lagi, belum tentu. Nah, dia nikah beda agama tetap harus dalam pernikahan dilarang tetap istri-istri. Lalu mohon dispensasi dari begitu. Baik, mohon juga untuk Mbak Andi dulu. Mohon pada panitia bersama mungkin Mbak Andi. Baik, ngomong ini sudah tidak terasa di ujung talk show, namun kalau Bapak Ibu ada yang bertanya kembali bisa langsung menghubungi komisi langsung ya, atau panitia itu bukan pertanyaan. Baik, sebelum kita tutup adakah mungkin proses statement yang Ibu bisa saya sungguh berterima kasih, sangat bersyukur para pengajar dalam konteks para pengajar seminar perkawinan dan mengadakan seminar besar khusus. Bagaimanapun juga, berapapun Anda jumlahnya yang paham pada akhirnya tentang bagaimana menjaga komitmen dan perkawinan Katolik tidak jatuh bangun, yang datang hari ini, kalau ada COVID sungguh akan memberi kriak dan dampak besar bagi paroki ini untuk kegugusan hidup perkawinan. Saya selalu yakin tidak soal berapa banyaknya orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kesucian yang pasti akan membawa nama luar biasa bagi jemaat hidup paroki. Dan saya hanya memberikan satu quote saja. Semua kebencian, kemarahan, rasa iri, ketidaksukaan pasti menghancurkan. Tapi cinta kasih dan pengampunan yang memperbaiki. Semoga Tuhan memberkati Bapak. Berbeda agama bukan berarti adalah suatu hak, namun dispensasi itu bisa berarti disetujui ataupun juga bisa tidak disetujui. Dan kemudian tujuan menikah tidak semata-mata mencari kebahagiaan, namun pada akhirnya kesucian dan keputusan yang nantinya kita sampai pada bersatu pada kita. Dan pada akhirnya kita simpulkan bahwa sesuatu ini adalah demi keutuhan keluarga yang nomor satu dan keluarga di atas segalanya, familia supra omnia. Silakan dipersilakan kembalikan ke Mas. Terima kasih saudari Dina Malika yang telah membuat acara talk show pada siang hari ini. Sebelum berlanjut ke tempat, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berfoto bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Bapak Ibu cukup berdiri saja dari bangku, nanti fotografer akan foto dari atas. Silakan Bapak Ibu. Kami bersyukur karena melalui gereja-Mu, Engkau telah menyatakan diri kepada
kehidupan keluarga kita masing-masing dan juga pelayanan dalam setia dengan dunia yang ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih sebentar dari Romo Desa yang demikian tadi talk show kalau mengajar dengan tema memperkuat komitmen perkawinan Katolik di era modern, menanggulangi tantangan perceraian, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah berkenan hadir mengikuti talk show pada siang hari ini. Saya Iqbal, mewakili segenap panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan.